Ternyata suku Batak dan suku Toraja memiliki kesamaan. Iya, orang Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 650.000 jiwa, dengan 450.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Asal kediaman orang Batak dikenal dengan daratan tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Tapanuli Tengah. Daerah ini dilalui oleh rangkaian bukit barisan di daerah Sumatera Utara dan terdapat satu danau besar dengan nama Danau Toba yang menjadi kebanggaan orang Batak. Dilihat dari wilayah administratif, mereka mendiami wilayah beberapa kabupaten atau bagian dari wilayah Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Asahan. Orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo, aktivitas itu disebut raron. Sedangkan dalam bahasa Batak Toba, hal itu disebut marsiurupan. Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Raron itu juga merupakan satu pranata yang keanggotanya sangat sukarela dan lamanya berdiri tergantung persetujuan pesertanya. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana untuk dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupan sehari-hari seperti cangkul, bajak atau tenggala dalam bahasa Karo, tongkat tunggal atau engkol dalam bahasa Karo, sabit atau sabi-sabi atau ani-ani. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit atau sejenis belati, pisau gajah dompak atau sebilah keris yang panjang, hujur atau sejenis tombak, podang atau sejenis pedang panjang. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak. Yang pertama, pakaian adat. Kemiripan untuk tutup kepala dan model pakaiannya. Baju poko untuk Toraja, baju ulos untuk Batak. Yang kedua, rumah adat. Masing-masing menonjol di bagian atap. Tongkonan, Toraja, rumah bolon, Batak. Yang ketiga, tarian adat, gerakan tangan dan jumlah penari, tortor, Batak, rambu Solo, Toraja. Yang keempat, ukiran, corak hitam dan merah sama-sama mendominasi, juga bentuk hewan yang digambarkan, naga morsarang, Batak, nek limbongan, Toraja. Yang kelima, patung. Sama-sama menyimbolkan patung bagi yang telah meninggal. Si gale-gale, Batak, Tau-Tau, Toraja. Iya, kemiripan tapi tidak begitu identik 100%. Tipe rumah adat suku Batak atau khususnya Batak Toba dengan tipe rumah adat Toraja. Keduanya sama-sama melambangkan keperkasaan sepasang tanduk kerbau. Keduanya sama-sama menjadikan binatang kerbau sebagai binatang yang paling berharga dan pantas untuk dijadikan hewan korban dalam acara adat, pesta adat, dan ritual kematian. Akan tetapi ritual adat di Toraja lebih kompleks dibandingkan dengan di Tanah Batak yang sudah mengalami penyederhanaan pasca masuknya agama-agama modern. Ada beberapa marga Batak yang kebetulan sama dan ada juga yang hampir mirip tapi tidak sama dengan marga Toraja. Persamaan ini lebih tepat disebut kemiripan bunyi ataupun tulisan. Misalnya marga Limbong, Limbong,
Palimbong, marga Tobing, Toding, Pakpahan, Pahan, Pulungan, Palengan, Aritonang, Aitonam, Pardede, Pirade, dan lain-lain. Untuk marga Sipayung sering dikatakan juga ada di Toraja. Kemungkinan adalah keturunan dari perantauan Batak atau Simalungun yang mungkin dulu pernah menikah dengan wanita Toraja dan berketurunan di tanah Toraja. Marga Sipayung ini menurut catatan orang Toraja tidak termasuk dalam himpunan keluarga besar marga asli Toraja. Secara langsung tidak terlihat dalam catatan sejarah tertulis maupun berupa peninggalan arkeologis mengenai hubungan kekerabatan antara suku Batak dengan suku Toraja. Posisi geografis kedua suku ini yang terletak pada dua pulau besar yang sangat jauh jaraknya membuat pesimis para ahli yang mencoba meneliti hubungan kedua suku bangsa ini. Akan tetapi dalam pengamatan yang lebih serius, para ahli antropologi dan budaya saat ini dapat melihat ada cukup banyak persamaan yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan di masa yang lalu. Beberapa ahli sejarah dan pakar kebudayaan Melayu telah ada yang mencoba menganalisa dan menuliskan penelitiannya dengan temuan persamaan kebudayaan di antara kedua suku ini. Walaupun belum bersifat final, tapi sudah bisa dijadikan dugaan prakesimpulan yang akan menjadi dasar objek penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Kesimpulan penelitian dalam lingkup yang lebih besar, kemungkinan kekerabatan suku bangsa Batak dengan beberapa suku bangsa lainnya. Bangsa Batak ini sering diklasifikasikan sebagai bagian dari ras Proto-Malayan yang hidup damai bermukim di perbatasan Burma atau Myanmar dengan India ribuan tahun yang lalu. Kemudian akibat perang berkepanjangan dan pengusiran oleh ras Arya dari yang bermigrasi dari Eropa dan juga oleh bangsa Cina dari utara, menyebabkan bangsa Proto-Malayan ini akhirnya tersingkir keluar dari kampung halamannya. Mereka bermigrasi ke selatan dan timur melewati darat, sungai, dan juga laut. Beberapa komunitas tersebut yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang cukup jauh dari daerah asalnya. Diduga mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal beberapa bangsa seperti berikut ini. Kelompok suku bangsa Karen di Myanmar, suku Tayal di Taiwan, atau penduduk asli sebelum didominasi oleh pendatang bangsa Cina dari Tiongkok, suku Batak di Sumatera, suku Ranau di Lampung, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Bontok dan Batak di Palawan, Filipina, suku Meo di Thailand Selatan, serta trio suku Naga, Manipur, dan Mizoram yang masih tertinggal di wilayah negara India bagian timur. Jadi teman, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai hal ini. Ya, untuk menentukan apakah suku Batak dan Toraja ada hubungan satu sama lainnya. Nah teman, itu tadi adalah ternyata suku Batak dan suku Toraja memiliki kesamaan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.